Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahdan Misul Anam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya buat, yaitu saya menggunakan algoritma DES. Di sini saya mengembangkannya menggunakan metode counter yang ada di dalamnya, yaitu untuk memahaminya kita pahami dulu konsep dari algoritma DES, yaitu pertama ada generate key, yaitu pertama masukkan key yang ingin digunakan, kemudian dipermutasikan menjadi 56 bit, kemudian key itu akan dibagi menjadi dua bagian, C0 dan D0, kemudian C0 dan D0 digeser ke kiri menjadi C1 dan D1 atau menjadi K1. Lakukan langkah 4 secara berulang sampai mendapatkan K16. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada di gambar ini, yaitu key-nya kita masukkan sebanyak 64 bit, kemudian kita permutasikan dengan PC1 menjadi 56 bit, dibagi menjadi dua bagian, C0 dan D0 masing-masing 28 bit, kemudian kita lakukan ls, akan menghasilkan C1 dan D1, kemudian C1 dan D1 akan dipermutasikan dengan PC2, akan menghasilkan K1. Kemudian C1 dan D1 dilakukan ls lagi, akan menghasilkan C2 dan D2. Kemudian dipermutasikan dengan PC2, akan menghasilkan K2. Kita lakukan sampai dengan 16 kali sampai ketemu K16. Nah, yang ada di sini. Kemudian ada generate hypertext, yaitu pesan yang ingin dienkripsikan dilakukan permutasi awal. Setelah itu binary yang didapatkan dibagi menjadi dua, L0 dan R0. Kemudian lakukan iterasi sebanyak 16 kali dengan ketentuan L1 sama dengan R0, R1 sama dengan L0, sama dengan F, R0, dan K1. Kemudian hasil dari iterasi ke-16 menghasilkan L16 dan R16. Kemudian L16 dan R16 digabungkan akan menghasilkan hypertext. Kita lihat gambarnya untuk lebih jelasnya. Kita masukkan plaintext input sebanyak 64 bit, kemudian kita permutasikan dengan tabel IP menjadi dua bagian, L0 dan R0, kemudian R0-nya kita permutasikan dengan tabel E, R0 juga menjadi L1, kemudian hasilnya akan kita XOR dengan K1 ini. Selanjutnya hasil dari XOR tersebut akan kita permutasikan dengan tabel SBOX, S1 sama dengan S8, mendapatkan B1 yang berjumlah 32 bit, kemudian B1-nya akan dipermutasikan dengan tabel P, dan selanjutnya akan di XOR-kan dengan L0 yang ada di sini. Kemudian hasilnya akan menghasilkan R1, kemudian akan di XOR-kan lagi dengan K-nya, K2. Lakukan langkah tersebut sebanyak 16 kali sampai di sini menghasilkan L16 dan R15. Ini sebentar, lakukan sebanyak 16 kali sehingga menghasilkan L16 dan R16. Kemudian ini jika digabungkan akan menghasilkan hypertext output. Selanjutnya kita menggunakan metode counter. Di sini saya menambahkan metode counter dalam algoritma DES, yaitu untuk proses enkripsinya. Metode operasi counter menggunakan counter dan key sebagai input algoritma DES. Counter adalah bilangan binary sebanyak 64 bit. Kan sini DES yang tadi yang digunakan yaitu 64 bit. Terurut yang harus dilakukan increment per 64 bit pesan yang dienkripsi.
Yang ketiga, output dari algoritma DES ini di-XOR-kan dengan pesan yang ingin dienkripsi. Selanjutnya, hasil dari XOR akan menghasilkan ciphertext. Untuk proses deskripsinya, yaitu lakukan langkah 1 dan 2 dari proses enkripsi tadi. Kemudian output dari algoritma DES akan di-XOR-kan dengan ciphertext yang ada di proses enkripsi sehingga menghasilkan deskripsinya. Akan menghasilkan plaintext. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke codingannya. Saya mengambil codingan dari Robbie Davin, codingan DES-nya. Di sini saya sudah menyesuaikannya dengan yang ada pada Google Colabs. Sudah saya rubah supaya bisa di-run. Langsung kita run saja. Nah, di sini kita masukkan key-nya. Kita tulis sembarang saja angka. Selanjutnya kita masukkan text-nya. Kita tulis sembarang juga saja. Nah, ini sudah bisa dienkripsi dan juga dideskripsikan. Selanjutnya ini codingan yang sudah saya buat. Ini codingan dari DES-nya yang tadi saya ambil. Sudah saya ubah. Setelah itu langsung saja kita masukkan ke Google Colab-nya. Bentar. Nah, ini langsung kita run saja. Apakah ada error atau tidak? Ini tabel-tabelnya yang tadi. Nah, sudah. Setelah itu kita masukkan counternya yang sudah saya buat tadi beserta ini untuk mengeluarkannya outputnya. Langsung kita copy saja supaya cepat. Kita taruh sini. Kita saja. Di sini kita menggunakan inputan seperti yang tadi. Kita masukkan ke dalam variabel key dan juga variabel message. Di sini kita memanggil fungsi dari kelas DES. Kita manggil kelas DES-nya, kemudian kita masukkan ke variabel DES. Kemudian kita buat variabel baru untuk menampung data dari DES ini. Ini DES kelasnya, kemudian yang ini fungsi string to binary untuk mengubah string ke biner dari plaintext-nya. Dan ini outputnya kita menggunakan binary yang ada di sini. Kemudian di sini ada counternya, kita panggil kelas counter yang ada di sini sudah saya buat. Nah, ini kelas counternya. Di sini kita buat variabel dulu DES untuk memasukkan kelas DES-nya ke dalam kelas counter. Selanjutnya kita buat variabel dulu baru untuk menampung dari kelas counternya. Variabelnya counter, kemudian ini menggunakan counter yang ada di sini. Kelasnya dot encrypt ini fungsi yang ada dalam kelas counter. Kemudian kita masukkan ke encrypt. Selanjutnya kita print enkripsinya. Untuk proses deskripsinya juga sama. Di sini menggunakan key dan encrypt yang sudah dienkripsi tadi yang ada di sini. Kemudian kita tampung ke descript. Kemudian kita print descriptnya. Lalu langsung saja kita masukkan key-nya. Kita tulis sembarang saja nama saya. Kemudian kita masukkan pesannya belajar kriptografi dari Selasa. Nah, ini di sini akan muncul binary-nya dari
pesan yang tadi belajar kriptografi ini sepanjang ini, kemudian ini proses enkripsinya, dan kemudian ini proses dekripsinya akan kembali lagi ke pesan yang awal, yaitu belajar kriptografi hari Selasa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.